Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sylvia Aprilianti dari Program Studi Pendidikan Matematika STKIP 11 April Sumedang. Di video simulasi kedua ini saya akan menjadi pembina penggalang rakit dengan materi SKU nomor 8, yaitu dapat menjelaskan tentang hak perlindungan anak. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Kepada pembina upacara, hormat gerak, tegak gerak, lapor, upacara pembukaan latihan siap dilaksanakan. Siap laksanakan. Pengibaran bendera merah putih. Kepada bendera merah putih, hormat gerak, tegak gerak. Pembacaan teks Pancasila. Pembacaan Dasa Dharma. Amanat pembina upacara. Untuk amanat, istirahat di tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kepada Tuhan kita semuanya, bahwasannya atas berkah dan nikmatnya kita dapat berkumpul pada hari ini untuk melaksanakan latihan rutin dalam keadaan sehat walafiat. Untuk materi hari ini yaitu sesuai dengan materi dalam SKU nomor 8 tentang hak perlindungan anak, diharapkan adik-adikku semuanya dapat mengikuti latihan pada hari ini dengan tertib dan sebaik-baiknya. Sekian amanat dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap gerak. Pembacaan doa. Sebelum memulai latihan, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Lapor, upacara pembukaan latihan telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Siap bubarkan. Kepada pembina upacara, hormat gerak, tegak gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum kita ke materi pada hari ini, kakak mau adik-adik mengisi dulu absensinya ya. Nah, silahkan diisi. Kakak kasih waktu 5 menit deh untuk mengisi absen. Dimulai dari sekarang. Silahkan. Sudah? Baik. Untuk hari ini yang tidak hadir adalah Rani dan Oki. Jadi yang tidak hadir hari ini hanya 2 orang ya. Nah, oke. Nah, baik adik-adikku, sekarang kita masuk ke materi. Nah, materinya tadi telah disampaikan. Sekarang tentang hak perlindungan anak. Nah, di sini ada kata hak. Ada yang tahu nggak hak itu apa sih? Yuk angkat tangannya. Ya kamu. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan. Betul sekali. Lebih jelasnya lagi itu hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir maupun yang masih dalam kandungan. Jadi yang masih di dalam kandungan juga sudah mendapatkan haknya masing-masing. Adik-adikku, tugas kita sebagai anak bangsa Indonesia tentunya harus paham dan mengerti apa itu hak dan kewajiban dari seorang anak. Nah,
Anak di sini itu adalah seseorang yang berusia kurang dari 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Lanjut kita ke materi perlindungan anak. Nah, perlindungan anak itu apa sih, Kak? Nah, perlindungan anak adalah suatu kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang, ikut berpartisipasi, terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, di sini ada kata diskriminasi. Diskriminasi itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Yang angkat tangannya? Ya, kamu apa? Perlakuan tidak adil. Betul, diskriminasi adalah perlakuan tidak adil yang didapatkan oleh perorangan atau berkelompok. Contohnya di sekolah, misalkan ya di kelas ada seorang guru yang berperilaku tidak adil. Jadi seorang guru itu hanya memperhatikan muridnya yang cerdas saja, sedangkan muridnya yang biasa-biasa saja atau cenderung lambat dalam belajar diabaikan. Padahal setiap murid itu kan memiliki kecerdasan yang berbeda-beda dan memiliki haknya untuk diperlakukan dengan setara di sekolah, seperti itu. Lalu masuk tujuan perlindungan anak itu apa? Tujuannya adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tadi yang telah disebutkan, tumbuh, hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Nah, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, sejahtera, dan berakhlak mulia. Lalu ada yang paling sederhana, perlindungan anak itu mengupayakan agar anak itu tidak dirugikan. Jadi adanya perlindungan anak itu sebagai upaya agar sang anak itu tidak dirugikan. Apanya yang tidak dirugikan itu? Yang tidak dirugikannya itu adalah haknya. Tentu tidak dapat dipungkiri di Indonesia ini sangat banyak sekali hak anak yang tidak terpenuhi. Contohnya anak yang tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya sebagaimana mestinya. Tentu kalian pasti pernah melihat anak yang mendapatkan kekerasan bahkan dari orang tuanya sendiri. Nah, itu sudah termasuk pelanggaran ya, karena pelanggaran untuk anaknya, karena hak anak sudah tidak terpenuhi dari keluarga, dari lingkungan keluarganya saja haknya sudah tidak terpenuhi. Gitu. Lalu sifat dari perlindungan anak itu untuk melengkapi hak-hak yang lain yang secara internal menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan supaya mereka bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang. Nah, ada 4 hak dasar yang harus didapatkan oleh anak menurut Kak Seto. Ada yang tahu nggak Kak Seto itu siapa? Pasti sudah familiar ya? Lupa ya siapa Kak Seto. Kak Seto itu adalah psikolog anak dari Komisi Nasional Perlindungan Anak. Nah, menurut Kak Seto, hak dasar yang harus dimiliki oleh seorang anak itu yang pertama adalah hak hidup dengan layak. Contohnya hak hidup layak seperti mendapatkan kasih sayang dari orang tua, untuk bayi mendapatkan ASI eksklusif dari ibunya, lalu mendapatkan akte kelahiran, dan masih banyak lagi. Lalu yang kedua ada dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Contohnya yaitu mendapatkan pendidikan yang layak, lalu mendapatkan makanan yang bergizi, dapat belajar, bermain, istirahat, dan masih banyak lagi. Lalu yang ketiga yaitu mendapatkan perlindungan. Perlindungan dari apa? Dari tadi yang disebutkan oleh kakak,
contoh dari keluarga selalu ada kekerasan. Nah, perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga, lalu kekerasan tindak kriminal, lalu kekerasan seksual, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yang keempat ada hak untuk ikut berpartisipasi. Berpartisipasi apa? Nah, di sini maksudnya dalam mengeluarkan pendapat. Contohnya di keluarga kalian nih, misalkan ya akan diadakan syukuran suatu kelulusan. Misalnya kalian lulus, nah mau diadakan kelulusan. Nah, kalian itu memiliki pendapat syukurannya itu mau seperti apa. Nah, dari situ kalian bisa mengeluarkan pendapat kalian untuk seperti apa acaranya gitu. Lalu untuk anak zaman sekarang nih ada juga curhat. Nah, kalian juga memiliki hak untuk berkeluh kesah atau curhat, apalagi ke orang terdekat seperti keluarga. Lalu hak untuk memilih pendidikan yang sesuai minat dan bakat, dan masih banyak lagi. Jadi hak dasar yang harus dimiliki anak itu apa aja? Yang pertama, hak hidup yang layak. Lalu tumbuh dan berkembang, betul. Hak yang ketiga, hak apa? Perlindungan. Yang keempat, hak ikut berpartisipasi atau hak berpartisipasi. Nah, sekarang kakak mau adik-adik, kan waktu minggu kemarin udah kakak kasih tugas nih ke setiap regunya untuk mencari materi yang udah kakak bagi-bagi, materi tentang pasal Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 23 tahun 2002. Nah, setiap regunya udah kakak bagi pasal-pasalnya kan ya. Nah, nanti kalian maju ke depan lalu menjelaskan apa pasal yang telah kalian dapatkan, atau penjelasan dari pasal yang telah kakak tugaskan kepada setiap kelompoknya. Siap? Oke, untuk yang pertama kita berurut aja ya dari regu 1. Siap? Regu 2, regu 3, regu 4. Oke. Nah, nanti regu pertama ke depan lalu menjelaskan kepada teman-temannya. Siap? Oke, regu 1 silahkan. Siap, saya dari regu 1 akan menjelaskan mengenai pasal 4 dan pasal 5 bab 3 hak dan kewajiban anak. Pasal 4, setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya, pasal 5, setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Jadi maksud dari pasal 4 tadi telah disebutkan oleh kakak Sylvia bahwa setiap anak itu berhak untuk dapat tumbuh, hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Nah, selanjutnya dimaksud dari pasal 5 itu setiap anak berhak memiliki nama sebagai identitas. Sekian dari regu 1. Terima kasih. Nah, baik ya. Yang tadi telah disampaikan oleh regu 1 itu telah dijelaskan oleh kakak sebelumnya. Jadi setiap anak itu berhak untuk tumbuh, berkembang, dan hidup dengan layak, tumbuh, berkembang, dan ikut berpartisipasi, serta ada nih tadi pasal 5 yaitu harus memiliki nama sebagai identitas diri. Nah, selanjutnya yaitu regu 2, dipersilahkan. Siap, saya dari regu 2 akan menjelaskan mengenai pasal 6 dan 7. Pasal 6, setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan
berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua. Lalu pasal 7, setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Lalu pasal 7 ayat 2, dalam hal karena sebab orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekian penjelasan dari Regu 2. Terima kasih kepada Regu 2 yang telah menjelaskan. Nah, sekarang selanjutnya Regu 3 dipersilahkan. Siap, saya dari perwakilan dari Regu 3 akan menjelaskan mengenai pasal 8 dan 9. Pasal 8. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Lalu ada pasal 9 ayat 1, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pelajaran dalam rangka pengembangan kepribadiannya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya. Lalu ayat 2, selain hak anak sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa. Sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. Sekian dari Regu 3. Terima kasih kepada Regu 3 yang telah menjelaskan pasal 8 dan 9. Nah, sekarang selanjutnya yang terakhir adalah Regu 4. Silahkan maju ke depan. Siap, saya perwakilan dari Regu 4 akan menjelaskan mengenai pasal 10 dan pasal 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002. Pasal 10. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya, sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. Lalu pasal 11, setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Sekian dari Regu 4. Terima kasih. Nah, adik-adikku, sekarang kita masuk ke games. Nah, di sini kakak punya games nih. Nama gamesnya adalah games tempel pasal. Nah, nanti setiap ketua regu mengambil kertas yang sudah kakak siapkan, kertas isian, nah, dan lemnya. Lalu nanti kalian membuat satu baris ke belakang. Nah, setelah mengambil kertas isiannya, kalian membuat satu baris ke belakang. Nah, si kertas isian yang tadi telah kakak berikan disimpan di depan, di paling depan ya, di bawah. Nah, nanti aturan mainnya begini. Nanti kakak kasih waktu berapa menit gitu. Nah, lalu yang paling depan, barisan yang paling depan mengambil potongan kertas yang telah kakak siapkan di depan kakak, di meja di depan kakak di sini. Nah, nanti kalian mengambil potongan kertas lalu menempelkannya di kertas isian yang telah kakak berikan. Nah, yang ditempelkannya itu apa sih? Nah, kakak tuh udah menyiapkan potongan kertas yang isiannya itu ada pasal berapa. Nah, nanti kan di kertas isiannya itu ada pengertian. Nah, di kertas isiannya itu nanti kalian tinggal tempel aja. Nah, potongan kertas apa yang kalian dapatkan? Mengerti? Ada yang kurang paham? Nah, iya, satu-satu. Jadi setelah orang pertama menempelkan, nah baru yang kedua gitu.
satu-satu. Jadi kalau yang pertama belum beres, yang di belakangnya jangan maju. Jadi harus menunggu temannya beres menempelkan. Seperti itu. Mengerti? Oke, nih kakak bagikan ya kertasnya. Satu-satu 4 regu. Nah, nanti kalian mengambil potongan kertasnya di depan kakak di sini ya. Oke? Siap? Iya, sebentar. Untuk hukumannya. Untuk hukumannya mau apa? Mau joget atau nyanyi aja? Oke. Nyanyi aja, tentunya harus nyanyi lagu Pramuka. Siap? Oke. Nah, untuk permainannya dimulai dari sekarang. Nah, baik adik-adikku semuanya, sudah jelas ya. Jadi apa itu hak perlindungan anak? Baik, kita ulas kembali sedikit sebagai bahan evaluasian. Jadi hak dasar dari perlindungan anak itu apa aja? Yang pertama yaitu hak hidup layak. Yang kedua adalah hak tumbuh dan berkembang. Yang ketiga hak perlindungan, dan yang keempat hak berpartisipasi. Jadi kita tentunya sebagai anak bangsa Indonesia, telah dikatakan tadi, harus sudah paham dan mengerti apa itu hak perlindungan anak. Oke, sekarang sudah paham ya apa itu hak perlindungan anak. Lalu, untuk pasal-pasalnya dan pokoknya segala tentang hak dan kewajiban anak, kalian dapat baca lagi di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002. Kalian baca lagi dan pahami lagi agar pengetahuan kalian semakin bertambah lagi. Nah, sekarang kalian rapikan kelasnya lagi seperti semula. Lalu apabila ada sampah kalian ambil. Nah, setelah beres, kakak tunggu di lapangan untuk melaksanakan upacara penutupan. Sekian untuk materi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Lapor, upacara penutupan latihan siap dilaksanakan. Laksanakan. Penurunan bendera merah putih. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak, tegak, gerak. Amanat. Untuk amanat, istirahat di tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, latihan pada hari ini telah selesai dilaksanakan. Terima kasih kepada adik-adikku semuanya yang telah mengikuti latihan pada hari ini dengan baik dan tertib sesuai dengan apa yang diharapkan. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini menambah pengetahuan dan wawasan adik-adikku semuanya. Sekian amanat dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Pembacaan doa. Sebelum kita pulang, alangkah lebih baiknya kita berdoa agar selamat di perjalanan. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Lapor, upacara penutupan latihan telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Tiba di penghujung video, mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan atau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-temanku semuanya. Semoga
apa yang telah disampaikan dapat menambah pengetahuan dan wawasan teman-temanku semuanya. Terima kasih untuk yang telah menyempatkan untuk menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.